Yang kedua adalah saudara harus berdoa. Saudara perlu berdoa, memohon supaya ada hasil yang berlipat kali ganda. Seperti Yabes berkata apa? Kiranya engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah. Kiranya tanganmu melindungi aku. Minta sesuatu yang besar. Seorang penjahat di sebelah kanan Yesus, dia minta sesuatu yang besar. Apa dia minta? Yesus, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Ini hal yang besar buat seorang penjahat, pencuri. So, Tuhan berkata apa? Apa Tuhan bilang? Enak aja kau nih orang penjahat, kau nih pencuri besar, pendosa besar. Tuhan gak tolak. Tuhan tidak diam. Ketika Tuhan dicaci maki waktu dia ada kayu salib, dia diam. Semua orang ngatain, caci maki, dia diam. Tapi ketika ada seruan doa, doa yang besar, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Apa jawab? Yesus bicara. Ya kan? Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di mana? Ketika Bartimius menjerit, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus tanya, ya kan? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius tidak minta uang receh. Dia tidak minta kekayaan receh, uang receh, enggak. Dia minta apa? Supaya aku dapat melihat. Minta yang besar, saudara. Yang mengerti katakan amin. Seringkali saudara, ya kan? Sebelum Tuhan pulihkan kita, maka Tuhan mau selaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Maksudnya gini, saya mau jelaskan. Kalau kita lagi sedang ada masalah dalam hidup kita, kalau kita lagi susah, kita sedang hidup di dalam tahun-tahun belalang, kita cenderung jadi orang yang apa? Egois. Jadi orang egois apa orang yang peduli? Betul gak? Kita gak pernah bisa mikirin orang lain. Kalau kita jejali pikiran kita dengan beban, dengan masalah, susah. Akhirnya kita gak bisa lihat, tidak peduli dengan orang lain, hanya peduli diri sendiri. Paling jauh, saudara, radiusnya adalah keluarga sendiri. Sehingga kita akhirnya tuli untuk mendengar apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Dia ingin melihat apakah kita punya hati yang besar. Kalau hati kita masih kecil, tidak bisa. Ayub habis mengalami tahun belalang. Kekayaannya habis. Anak-anaknya meninggal, semuanya mati. Kena sakit, semuanya habis dia. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Tuhan berikan Ayub satu berkat yang besar. Karena Ayub miliki hati yang besar. Alkitab katakan, ya kan, bahwa Ayub, ya kan, dipulihkan oleh Tuhan setelah dia berdoa untuk siapa? Sahabat-sahabat. Sahabatnya yang mana nih? Sahabat yang mengejek dia di kita susah, menghina dia, ngomong-ngomong yang negatif tentang dia. Saudara bayangin kalau saudara kehilangan anak 10, jatuh bangkrut, kena sakit, ditinggal istri, lalu sahabat yang begitu dekat, yang baik, awalnya diam, lalu pas ngomong mulai ngatain, mulai nyalain, mulai hal yang negatif. Kita seperti didakwa sama dia, sampai benar-benar down itu Ayub. Lalu Tuhan bilang, aku pulihkan. Karena Ayub punya firman, sudah ketemu dengan Tuhan, dia sudah kembali ke Tuhan, dia punya firman. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, kamu berdoa untuk sahabat-sahabat. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa?